Yitzhak Rabin itu sudah oke, ya. Tetapi kemudian Hamasnya bikin ulah, makanya Netanyahu-nya ngamuk. Selama saya jadi Perdana Menteri tidak akan ada negara Palestina. Ngamuk partai Likudnya. Itu. Iya. Singkat cerita tuh begitulah. Nah, sekarang harusnya Fatah ini sudah baik nih. Si Mahmud Abbas sekarang temannya Netanyahu udah baik kan. Tapi Hamasnya kumat lagi. Nah, jadi ya susah. Makanya saya bilang tadi sore ya bahwa tidak mungkin ada negara Palestina kalau kondisinya begini, ya. Itulah sebabnya apa susah. Amerika pun tidak akan setuju dengan negara Palestina. Kalau Iya, kondisinya iya. begini terus, Israel pengen damai, Fatah pengen damai. Masalahnya kita nggak tahu mana Fatah mana Hamas. Sorry, habis Prawira, Pak Robert dulu, lalu ke AK ya. Prawira dulu, silakan. Ya, shalom. Selamat Shalom. malam, Pastor Paul. Ya. Ya, saya bukan untuk berkomen, tapi saya bertanya ya, Pastor Paul. Bertanya pertanyaan pertama, Pastor Paul. Saya kan ngobrol-ngobrol di grup WA tuh ya, di grup WA, terus kan tentang Israel Palestina ini. Terus tiba-tiba ada orang yang apa ya, bela Hamas, dia kasih kiriman ke saya. Ini Pak, apa sih yang Pak Paus Franciscus menelpon gereja Katolik yang di Gaza katanya. Di situ ditulis itu dari media pers Indonesia ya Pak ya. Kan kita nggak tahu benar pasalnya, media pers Indonesia kan suka bikin berita hoax ya, bohong ya. Nah, itulah. Nah, saya mau tanyakan apakah itu sudah keluar belum ya, yang di gereja Katolik itu yang pimpinan-pimpinannya, apakah yang di Gaza itu apakah sudah keluar atau belum gitu ya dari Gaza ya? Karena kan kita tahu kalau si Hamas ini licik banget ya. Jangan-jangan nanti dia arahkan bisa arahkan Israel nanti ngebom orang pimpinan gereja Katolik ini gitu loh. Jadi mudah-mudahan saya mau tanya apakah sudah ditarik apa belum dari Gaza gitu, yang pimpinan Kristen dan gitu loh, yang Katolik di Gaza. Itu pertama. Terus yang kedua, Pak, pertanyaan saya, ini saya kedua kaget, saya lihat dari Jerusalem Post ya, saya lihat Jerusalem Post bahwa itu PM Perdana Menteri di Scotland ya, itu yang Bapak Paul bilang kadrun ya, saya kaget ya tadi Bapak langsung ternyata bahwa dia ikan menerima pengungsi Gaza Pak. Wah, gawat tuh Pak, itu Eropa kan Pak, itu Scotland kan, deket banget kan, itu udah masuk. Yang punya semoga. Oh, kalau sini aman karena sudah ada tadi udah silent Islamophobia ya. Ya Pak. Cuma itu dia baru Pak di Scotland itu dia kasih kebijakan bahwa dia akan menerima pengungsi Gaza Pak. Itulah. Itu di CD ada di ini yang paus ini ya, Paus ya. Pope urge Hamas to free hostages, says Israel has right to self defense. Ini baru ada paus. Ini paus yang luar biasa ya. Satu-satunya paus yang memberi angin kepada Israel ya. Paus-paus sebelumnya enggak ya. Hanya paus ini yang bisa objektif ya melihat sesuatu. Saudara, saya sangat ini ya, sangat mengagumi beliau, saudara ya. Dalam pandangan beliau, dia berani ngebrisi Donald Trump loh, saudara. Ya, kita tahu bahwa gereja Katolik itu tidak setuju dengan Zionisme loh, saudara. Ya, termasuk gereja WCC ya. World Church Council itu ya. Nah, termasuk paus ini. Tapi kali ini pausnya, karena pas saking kelewatannya, saudara. Baru kali ini paus ini komentar ya. Saking kelewatannya, saudara. Nah, bahwa orang Israel itu berhak melawan, saudara. To self defense. Ya. Nggak main-main loh. Ini paus yang luar biasa yang berani membongkar pedofilia di dalam gereja Katolik loh, saudara. Yang berani memenjarakan kardinalnya sendiri loh. Nah, dibenci dan dicinta, ya. Hanya paus ini yang berani ngomong. Ini baru kali ini nih paus ngomong begini nih ya. Saya kaget sekali. Jadi saya kira paus benar-benar peduli ya dengan masalah Gaza ini, ya, concern. Ya, kalau yang mau kabur ke sini ya harusnya kaburnya ke Indonesia saja. Kenapa sih kaburnya kudu ke negara kafir? Kenapa baginya nggak ke negara yang sangat suci dan mulia Indonesia yang katanya wapres itu paling banyak di surga nanti orang Indonesia katanya wapres itu kan.
Di surga ini, penghuni surga itu kebanyakan orang Indonesia katanya Wapres ini kan. Wapres Maruf Amin itu kan. Ya, kenapa nggak ke Indonesia sih, negeri yang banyak orang surganya kan. Maksudnya surga itu yang suka itu yang olahraga bebek sama anak kecil itu loh saudara. Di Indonesia kan banyak sekali itu kan. Nah, gitu ya. Oke, lanjut ini. Pak Robert tadi mau komentar apa Pak Robert? Tadi kepotong dulu ya. Ya, begini Pak Pak. Robert, Aka lalu Andi, tukang pijat tadi dipanggil-panggil Pak Andi ini nggak datang-datang ini. Ya udah, Pak Robert. Oh ya, jadi begini, komentar saya sebenarnya selalu tertuju kepada pemerintahan kita Pak ya, dalam kaitan apa saja penutupan gereja di Indonesia, penutupan melarang ibadah-ibadah yang ada, dan juga bagaimana politik Indonesia baik nasional maupun internasional yang semua ini merupakan suatu bias, double standard, dan justru kemunafikan Pak, sehingga ya kita di sini patut untuk menyuarakannya yang berkaitan sekarang dengan politik luar negeri, dengan adanya pembantaian teroris Hamas di Israel, di mana pemerintah selalu mengambil suatu posisi untuk tetap membela. Nah, persoalan di sini, apakah Indonesia ini tidak menyadari bahwa Hamas ini bertentangan dengan Al-Fatah, sedangkan pemerintahan di Palestina ini dikuasai bagaimanapun mereka punya presiden, yaitu Mahfud Abbas. Apakah mereka diakuin oleh pemerintahan Indonesia atau mereka lebih condong untuk mengakui Hamas ini? Jadi di sini kita melihat geopolitik Indonesia itu rancu, sehingga apa yang ditekankan dalam bebas aktif politik kita luar negeri dan non-alliance, non-blok, ini justru menunjukkan bahwa kita ini bodoh. Karena kalau itu memang benar murni non-blok, jangan memihaklah pada siapa. Atau suarakan misalnya yang secara transparan, objektivitasnya ada supaya manusia juga dicerahkan. Misalnya ya bagaimana juga tekanan Cina terhadap Taiwan, dan bagaimana Saudi Arabia yang pernah membom Yaman segala macam, di mana pihak-pihak Indonesia, pemerintahan Indonesia yang memegang politik luar negerinya dengan bebas dan aktif, non-blok, dan ini adalah permainan kata saja yang mengakibatkan dunia tidak percaya dengan Indonesia. Jadi kita ingin supaya Indonesia ini bisa dianggap di luar negeri. Kalau selalu memakai slogan-slogan atau ikonnya itu keagamaan yang seharusnya harus dihilangkan, karena tidak ada negara-negara yang dikemukakan selalu itulah yang penduduk terbanyak dunia Islam misalnya. Sebaliknya itu kita dipermalukan. Kalau ada yang bertanya, kalau penduduk Islam terbesar apa yang telah diciptakan selama penekanannya ke sana, justru kita dipermalukan. Yang diterima adalah mungkin dalam pertanyaan itu ya penutupan gereja, pelarangan beribadah, dan juga pemupukan terhadap korupsi. Karena kita lihat ya, sekarang saya kembalikan di dalam bagaimana politik Indonesia di dalam memainkan peran orang yang seharusnya masuk penjara, buru-buru diangkat untuk menjadi calon presiden. Ya, bagaimana kita tahu pada waktu Anies sedang disorot oleh KPK, bahkan telah dipanggil beberapa kali, dan justru dalam putaran katanya yang berbelit dia bilang justru dia membantu KPK. Nah, Yusuf Kala memainkan perannya untuk cepat mengangkat untuk ini. Tentu dia bersekongkol dengan si jenggotan ini untuk mengangkat Anies sebagai cawapres, calon presiden, capres. Sehingga itu muncul. Tujuannya untuk apa? Supaya jangan mencoba untuk terus memproses persoalan Anies terlibat di dalam korupsi. Padahal ini sudah nyata-nyata. Bukan hanya Formula E, tetapi bagaimana penyelewengan uang yang disalurkan ke DKI Jakarta melalui bantuan COVID. Ini sengaja memang diatur supaya jangan sampai Anies terkena dengan itu. Permainan lah, karena kita tahu bahwa Anies ini adalah
anak, ya boleh dibilang anak manjanya lah dari si Yusuf Kala, meskipun secara tidak biologi, tetapi aliran-aliran untuk tujuan khilafah ini harus disalurkan melalui Anies. Jadi cepat untuk diangkat, disokong oleh mereka termasuk SBY. Jadi ini permainan-permainan yang mungkin tidak diserap oleh masyarakat biasa. Betul, betul, Sehingga Pak. ya, ini jadi kita di dalam konteks Indonesia dengan permainan dalam negeri, begitu juga permainan luar negeri. Sehingga sekarang kalau misalnya ada yang berani menggugat Anies pada waktu dia sudah dicalonkan, semua itu akan dianggap mensolimi ajar, karena pendukung-pendukung di belakang dia adalah kelompok-kelompok khilafah di mana adanya Yusuf Kala dan PKS termasuk Nasdem ini. Mereka partai politik yang tidak bisa dipercaya, yang menganjurkan toleransi padahal mereka sendiri mempergunakan toleransi itu sebagai kekuatan mereka untuk menghancurkan Indonesia. Demikian juga dengan selalu mengemukakan Pancasila sebagai harga mati. Itu nonsens. Kita dikaburi dengan ajaran-ajaran seperti itu. Jadi di sini kita melihat bahwa Indonesia ini memang sangat sulit, Pak, ya. Nah, pemahaman di sini kok bisa lah seperti Retno, seharusnya kan dalam dunia internasional sudah biasa bertemu dengan para politisi, menteri luar negeri, tapi pemikiran yang sama, nggak ada satu inci pun akan mundur. Dia tanpa meneliti bahwa Palestina ini tidak pernah ada di dalam eksistensinya sebagai suatu negara yang harus dipegang untuk pembelaan gitu. Jadi itu saya ulangi lagi, Golda Meir, bekas Perdana Menteri Israel, pernah menyampaikan, kalaupun ini misalnya ada tuntutan untuk kembalikan Palestina, kepada siapa? Karena Palestina tidak pernah eksis, ya. Yang ada adalah bangsa Israel yang diberikan sebagai mandat oleh Tuhan untuk berada di tanah Kanaan. Ya itulah sebenarnya yang ada sekarang itu tanah Kanaan, tanah perjanjian. Jadi ini kita melihat bahwa orang Indonesia ini dibodohi dengan segala ajaran yang hanya terpaku kepada agama, hanya terpaku kepada fatwa daripada MUI, sehingga apapun mereka legalkan. Mereka tidak setuju, ya. Mereka tidak setuju dengan misalnya seseorang karena berbeda agamanya untuk calonkan, ya pasti ditebas. Dan itu kita sudah lihat bagaimana cara Ma'ruf Amin untuk, dan disokong oleh para elit-elit politik, bahkan presiden. Jadi di sini kita yang ada di dalam live Zoom-nya Pak Polsang ini untuk memberi pencerahan kepada bangsa kita yang selalu ditipu. Nah sekarang kan sudah jelas bahwa calon yang kuat ini hanya dua sebenarnya. Kalau sampai ada pembatasan umur, karena mereka bisa mengada-ngada untuk mematikan seseorang, itu pastilah hukum Indonesia. Paling cuma tinggal Anies sama ya dengan Ganjar. Dengan kalau Ganjar. Sampai MK memutuskan Prabowo nggak bisa nyalon. Ya, ini semua Pak, ya. Kalau saya ada info-info yang dianggap sangat jelas bahwa ini karena masuknya si Mahfud MD, nah dia kan pernah jadi ketua MK. Iya, dia mempengaruhi MK. Oh ya, jadi ya tapi sudah ngomong, Mbak, bahwa Mahfud MD sudah bilang bahwa MK sudah tidak boleh keluar produk apapun menjelang pemilu, tidak boleh keluar produk hukum. Ya, tapi apapun mereka bisa di Indonesia ini kan hukumnya. Apapun ini bisa, Pani Piro. Ya, nggak bisa, Pak, bongkar pasang di Indonesia. Itu juga adalah permainan politik yang sepertinya kalaupun itu dia katakan itu untuk memberikan citra bahwa sepertinya dia di dalam posisi netral. Kita tidak sebodoh itu untuk melihatnya. Pengaruh-pengaruhnya di dalam untuk mempengaruhi keadaan Indonesia, kita sudah bisa melihat kok. Sehingga Jokowi sendiri tidak berdaya. Dan sekarang Jokowi untuk mengusulkan Retno untuk bertemu dengan para Menlu yang tentunya anti-Israel. Jadi di sini kita bersyukur masih ada suara-suara kebenaran yang kita sampaikan, karena tanpa itu kita akan kita berharap Jokowi mengirimkan TNI, Pak, ke Israel, Pak. Ya, Pak. Ya, untuk belum masuk sudah terbirit-birit, Pak. Akan lanjut, Pak Rope tetap standby ya. Kurang 10 menit ya, kita tambahin 20 menit ya supaya sampai ke Jamada ya.
Aka, Pak Andi, Gajah Mada, nanti Pak Robert kalau ngasih penutup boleh. Aka lanjut. Lalu Pak Iya, Andi ya, lanjut. ya. Shalom Pak Paul sama teman-teman. Tolong. Mau tanya Pak Paul, kalau Fatah itu kan takut sama Hamas ya? Ya takutlah. Eh, ya karena apa ya? Karena persenjataan lebih modern sama pasukan Ya lebih karena banyak, kalau Fatah ini kan orang-orang moderat yang nggak kepengin perang. Ya sama-sama bekas-bekas teroris juga. Kalau Fatah dulunya ya adalah teroris juga. Kan mereka kan asalnya dari PLO semua. Sebelum PLO mereka kan memang bikin kekacauan juga kan. Nah, cuman kemudian ada orang-orang yang udah mulai waras. Orang tujuannya mereka apa sih? Supaya mereka punya wilayah, supaya mereka punya penghasilan. Sekarang mereka sudah dapat yang mereka inginkan. Ya udahlah kita tentu aja. Tapi Hamasnya kan nggak mau kan. Nah tadi ya, saya tunjukkan tadi ini contohnya nih. Sekarang masalahnya, Pak, Hamasnya semua jadi badar dari dua orang ini kan. Kemarin kita taunya Khaled Masyal kan yang punya duit banyak. Ternyata si Ismail Haniyeh sekarang ketuanya Hamas yang sekarang ini juga duitnya 4 juta dolar tuh hartanya. Nah ini bikin si Mahmud Abbas juga orang kaya ya. Mahmud Abbas ini juga orang kaya. Duitnya banyak, bandar juga, Mahmud Abbas juga ya. Cuman dia lebih, oke lah, dia lebih realistis ya. Kalau yang dua orang ini nggak realistis, itu loh masalahnya. Sehingga kalau orang realistis ya, dia akan apa? Ada ukurannya. Tapi orang dua ini nggak ada ukurannya, itu masalahnya. Iya. Apalagi udah pakai nama agama. Kalau Fatah dia realistis, dia nggak pakai agama. Pokoknya saya dapat yang saya mau, oke deal, salaman. Itu sama penjahat juga. Cuma kan semua pemerintah di dunia ini kan juga semua penjahat juga. Jokowi penjahat juga, ya kan? Semua pemerintah di dunia ini kan penjahat, ya kan? Cuman ada penjahat yang serakah, ada penjahat yang ngukur. Nah, tinggal seberapa jahatnya. Nggak ada yang politik itu tidak ada yang tidak jahat. Hanya ada yang serakah, ada yang tidak. Itu saja. Nah, Fatah realistis, kalau Hamas nggak ada ukurannya, itu yang merusak. Gitu loh. Iya. Terus Fatah tuh kenapa nggak minta backup Pak ya? Kan takut sama Hamas Pak. Kenapa nggak backup dari mungkin apa dari Amerika, apa mungkin dari Israel gitu? Maunya begitu, tetapi kan kalau sudah minta backup begitu, maka dia nggak bisa bargain lagi sama Israel. Nangkep nggak maksudnya? Dia minta backup, ya kan, sama lawannya. Maka Israel langsung tahu kartunya dia kan? Iya. Kan simpel sekali itu. Nah, maka sama Hamas juga ditekan, sama Israel juga ditekan, mampus lah. Mendingan dia sekarang tetap setoran sama Hamas, ya kan? Perang, pokoknya saya orang baiknya. Sama kayak si NU sama si Wahabi, ya kan, sama si Abu Bakar Basir, pokoknya gua orang baiknya. Padahal sama-sama biadabnya. Bedanya tadi ya NU ada batasnya. Ya nggak sampai apa namanya? Ya kalau bukan NU ya. Kalau NU juga kelewatan juga sebenarnya, cuman kadang pada nggak tahu aja dia bakar-bakar gereja. Yang bakar-bakar gereja itu orang NU ya. Yang bakar-bakar gereja itu ya. Yang nutupin gereja itu orang NU ya. Kalau di pemerintahan itu orang Muhammadiyah. Nah, itu ada bagiannya masing-masing. Nah, kalau Fatah ini kan sistem pemerintah sudah dominan. Tapi pokoknya yang Fatah ini dia nggak mau, dia tetap ada balancingnya supaya kalau ada apa-apa suruh barking ini Hamasnya. Tetapi memang kali ini kelewatan sekali. Berapa kali ini seharusnya kalau nggak ada Hamas, tadi sore sudah saya jelaskan ya, bahwa sebenarnya Yitzhak Rabin itu sudah oke, ya. Tetapi kemudian Hamasnya bikin ulah, makanya Netanyahu-nya ngamuk. Selama saya jadi Perdana Menteri tidak akan ada negara Palestina. Ngamuk partai Likudnya. Itu. Singkat cerita itu begitulah. Nah, sekarang harusnya Fatah ini sudah baik nih. Si Mahmud Abbas sekarang temannya Netanyahu udah baikan. Tapi Hamasnya kumat lagi. Nah, jadi ya susah. Makanya saya bilang tadi sore ya bahwa tidak mungkin ada negara Palestina kalau kondisinya begini, ya. Itulah sebabnya susah. Amerika pun tidak akan setuju dengan negara Palestina. Kalau kondisinya begini terus, Israel pengen damai, Fatah pengen damai. Masalahnya kita nggak tahu mana Fatah mana Hamas.
nggak bisa dibedain, ya kan? Kan cuma tinggal ganti baju kayak orang NU sama orang Banser kan, tinggal ganti baju aja kan. Kalau malam pada jadi, kalau ya kan, kalau lagi datang ke mahasiswanya, kalau lagi ke Haifa pada jadi Fatah, begitu balik ke rumahnya pada jadi Hamas semua kan, kita nggak ngerti loh, ya kan? Itu masalahnya di situ, itu loh. Jadi memang complicated. Kita harus realistis bahwa itu memang ada seperti itu, walaupun kalau ditanya orang-orang Fatah dan orang-orang Palestina yang di West Bank, ya mereka sudah dapat mereka yang mau apa lagi. Oh Yahudi enggak, mereka nggak mikir begitu, mereka realistis. Saya udah punya duit, saya udah punya ini, saya nggak perlu Yahudi mati. Yang penting saya punya wilayah, saya punya jatah, saya kaya raya, sudah cukup. Kaya raya ya, orang Palestina itu kaya-kaya yang di West Bank. Kalau di Gaza kenapa miskin? Karena ditipu sama dua orang ini. Ya, satu orang hidup, ya orang di Gaza hidup dengan $1 per hari. Sementara bosnya punya kekayaan $4 juta. Ya kan? Kan konyol kan ini kan? Kayaknya sukarela ya Pak Paul, mau ditipu ya, seneng aja ya. Ya sama kan, sama seperti Habib Rizik kan, aku rela istriku ditiduri sama Habib Rizik katanya orang-orang FPI kan. Karena agama memang bikin tolol. Tadi Pak Suara Komandan sudah bilang, itu kan gara-gara tolol, gara-gara agama. Tadi Pak Robert sudah bilang, ya gara-gara agama jadi tolol. Nah, itu masalahnya. Ini sekarang ini masalahnya Indonesia itu gara-gara agama. Jokowi jadi tolol karena dia diintimidasi oleh agama. Ya, sehingga dia jadi bebek lumpuh yang nggak bisa meleter. Bebeknya udah lumpuh, bisu pula. Akhirnya cuma bisa ngutukin, malah akhirnya kena karma sendiri dia nanti. Kutuknya balik. Ya. Apalagi dia ngutuknya salah lagi kan. Ngutuk salah lagi kan. Lakunya bukan Israel. Sial dia itu, bakal sial, percaya lihat ya, bakal sial itu orang di Jokowi itu. Bakal sial itu. Jangan percaya saya. Saya sudah melihat banyak yang peristiwa begitu ya. Makanya hati-hati ya kalau memfitnah orang, kalau bohong, kalau itu hati-hati karena kan ketimpa dengan dirimu sendiri. Gitu Pak Aka. Ya, thanks Pak Paul. Ya, standby boleh ya. Andi lalu ke Jamada. Andi, tukang pijit dari Amerika.